Kita bertemu kembali di pelajaran prakarya dengan materi bab 2 yaitu kerajinan tekstil. Pada bab 1 kita sudah mempelajari serat alam, kini kita memasuki kerajinan tekstil. Proses produksi kerajinan tekstil, kemasan tekstil. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami prinsip, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Mari amatilah gambar aneka karya berikut. Coba teliti dengan seksama. Apa teknik yang digunakan untuk membuat karya kerajinan ini? Ketepatan bahan dan produk tekstil dari kerajinan tersebut? Apa kesan yang kamu dapatkan? Perhatikan gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, gambar nomor 5, gambar nomor 6. Ya, ini semua adalah kerajinan bahan tekstil. Pada bab 1 telah dipelajari bersama kerajinan dari bahan serat dan pengemasannya. Selanjutnya, pada bab 2 kita mempelajari berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan atau nilai fungsi. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang, pakan, dan lungsi dengan beragam pola jalinan. A. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, fungsi simbolik. Fungsi penghias. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah hiasan dinding teknik batik. Nah, gambar ini adalah berfungsi sebagai penghias. Fungsi penghias, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contoh hiasan dinding. Fungsi benda pakai. Ini adalah gambar contoh fungsi sebagai benda pakai. Fungsi benda pakai kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari
Contohnya, busana, tas, dan aksesoris seperti di gambar ini. Fungsi kelengkapan ritual. Ini adalah gambar kain ulos pakaian adat. Fungsi kelengkapan ritual, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ulos seperti gambar ini. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Fungsi simbolik. Ini adalah gambar tenun Sindelio sebagai penolak bala. Nah, fungsi simbolik kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbol seperti gambar tenun Sindelio ini. Kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk, contohnya seperti di gambar berikut ini. Ada tas, ada sendal yang dilukis dengan lukisan batik, ada dompet yang dilukis dengan lukisan batik. Dalam mengolah bahan dasar kerajinan, fungsi hias diperlukan. Sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Tentunya, banyak teknik yang digunakan untuk bekerja dalam membuat kerajinan fungsi hias ataupun fungsi pakai. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan. Penggunaan teknik tersebut, teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Contoh alat yang digunakan untuk membuat kerajinan seperti contoh gambar di bawah ini. 1. Keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun, tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan tekstil dapat dikerjakan dengan bantuan alat. Meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak, misalnya batik tulis yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Sebagai pengrajin, dalam membuat produk kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Banyak produk yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penggarapan produk tersebut dapat dikerjakan oleh beberapa orang atau beberapa tenaga kerja. Sebagai contoh, dalam memproduksi kerajinan batik dapat dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja melalui pembagian kerja sesuai di bidangnya masing-masing, yaitu ada tenaga bagian membatik, mewarna, melorot, dan melakukan finishing. Oleh karena itu, dapat dikatakan seorang perajin membutuhkan orang lain yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Dengan demikian, dari proses kegiatan tersebut dihasilkan
produk kerajinan tekstil yang baik dan layak dipasarkan. Hasil karya kerajinan memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Beberapa keterampilan tangan. Ini adalah gambar orang sedang mencanting. Mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. 2. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 atau 3 dimensi, produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama, serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Ini adalah contoh produk 3 dimensi, ada tas, ada produk 2 dimensi. Unsur hiasan ornamen. Unsur hiasan ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. 1. Hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. 2. Hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ragam hias merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda dari daerah satu dengan lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran, pada rumah dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan. Ragam hias memiliki makna simbolik sehingga perajin perlu memahami tujuan dari pembuatan produk kerajinan dan memaknai ragam hias yang terkandung pada produk kerajinan tersebut. Namun ragam hias dapat dimodifikasi menjadi berbagai bentuk pengembangan atau penyederhanaan. Hal ini dilakukan untuk memperkaya produk sebagai bagian dari kerajinan inovatif. Unsur hiasan ornamen. Ini adalah ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Lalu ada ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Lalu ada ragam hias struktur dengan teknik rajut. Kita masuk ke B, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Di bawah ini terdapat 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut, seperti contoh gambar berikut ini. B. Dekoratif teknik. Dekoratif adalah sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana, yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita seperti gambar berikut ini. Proses produksi kerajinan tekstil. Pada semester pertama ini, kita akan mempelajari produk kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain ataupun terstruktur. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut.
1. Untuk memenuhi kebutuhan. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Untuk memenuhi kebutuhan, perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk penghias, sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Contoh, hiasan dinding, fashion aksesoris, dan elemen estetis interior. A. Hiasan berbentuk kap lampu seperti contoh gambar ini. B. Elemen estetis interior eksterior sebagai bantal kursi. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Misalnya, dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya. Seperti gambar hiasan dari batik ini. Ini adalah produk kerajinan fungsi hias hasil modifikasi. Teknik batik pada kain, dipotong-potong kainnya, disusun kembali batik-batik dengan motif dan warna yang beragam, menjadi hiasan lukisan batik yang menarik. 1. Tapestri. Saat kita menjelajah Indonesia, terungkap banyak kekayaan tenun-menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, serta ragam hias yang beraneka ragam, tenun yang menggunakan alat tenun seperti gedogan ataupun ATBM, alat tenun bukan mesin. Dalam pembuatan hiasan tenun, serat ini pun mengikuti kebiasaan dalam pembuatan tenun pada umumnya. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selebar kain hasil tenunan mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Dari proses tersebut terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Seperti contoh gambar ini adalah aneka hiasan tapestri dengan teknik tenun serat. Bahan pembuatan hiasan tapestri. Bahannya ada benang tipis untuk lungsi, ada benang tebal untuk pakan. Alat pembuatan hiasan tapestri ini ada alat pembuatan tenun serat, batang kayu sumpit. Pada tahapan proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun sederhana. Bisa dilihat di gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ini adalah langkah-langkah tahap proses pembuatannya. Batik. Para ahli meneliti berdasarkan lukisan-lukisan yang ada pada dinding goa-goa di Indonesia, kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Gambar yang paling sering muncul adalah gambar tapak tangan yang dibubuhi pigmen merah. Jadi dapat digambarkan bahwa teknik perintangan warna pada pembuatan kain batik ini dipengaruhi oleh konsep kepercayaan seperti contoh gambar ini. Ini adalah jejak telapak tangan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, batik menjadi kegiatan berkarya dengan teknik yang sama yaitu merintang kain. Teknik membatik merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, rinci, rajin, tapi juga mudah. Teknik batik tepat untuk mempresentasikan bentuk-bentuk flora, fauna, serta sifat-sifat berbentuk rumit lainnya. Seperti contoh di gambar di bawah ini adalah gambar batik aneka kain rintang warna. Batik pedalaman klasik. Ini adalah batik pedalaman motif teruntum Jawa Tengah. Batik pesisir, ini adalah gambar batik pesisir. Bahan produksi batik ada 1. Kain putih. Kain putihnya itu boleh katun prismissima, ada katun sutra, malam lilin, zat pewarna batik,
Ada pewarna sintetis, reaktif pewarna alam, kulit manggis, dan kayu secang. Alat produksi batik ada canting, ada kompor, kompornya boleh kompor minyak dan wajan, boleh kompor elektrik dan wajan. Alat lain ada dingklik, gawangan, bandul, pola batik, ember, panci, wadah penampung limbah malam. Proses pembuatan batik. Ini adalah proses pembuatan batik seperti contoh gambar ini adalah batik teknik cap. Yang kedua, gambar kedua adalah proses pembuatan batik teknik tulis. 3 adalah gambar proses pembuatan teknik campuran cap dan tulis. Batik dengan teknik cap diperuntukkan dalam pembuatan batik dengan bentuk pengulangan motif. Motif yang dibuat diperhitungkan dengan ilmu ukur sehingga hasilnya akan sesuai dengan keinginan. Batik tulis dikerjakan dengan menggunakan canting dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain. Bentuk gambar pada batik tulis nampak lebih luas dengan ukuran garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan batik cap. Batik dengan teknik campuran cap dan tulis diperuntukkan untuk meningkatkan kuantitas produksi pesanan. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Kita masuk ke sulam. Sulam biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dahulu, sulam lebih banyak menggunakan bahan dasar benang katun. Saat ini, sulam telah dikembangkan dengan pita dan benang nilon yang tebal dan kaku. Kain dan benang yang dipakai untuk sulaman berbeda-beda menurut tempat dan negara. Berikut jenis-jenis tusuk dasar. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk, cilujur, tikam jejak, silang flanel, veston, rantai, melekat benang, batang, dan sebagainya. Seperti gambar di bawah ini. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi berikut ini. Sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Sulam terawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Sulam timbul, hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini sebagai berikut. A. Sulaman kepala peniti. Sulaman kepala peniti merupakan sulaman dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Sulam bayang. Sulam bayang merupakan jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar, seperti gambar di bawah ini. Sulam renda bangku. Sulam renda bangku merupakan jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lainnya, seperti gambar di bawah ini. Sulam pita. Sulam pita menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi, seperti gambar di bawah ini. Jahit aplikasi. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Ini adalah jahit aplikasi standar. Jahit aplikasi standar adalah teknik membuat kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam seperti gambar di bawah ini. Jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay.
Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melobangi bagian dasar kain yang telah digambar motif sesuai dengan rencana, seperti gambar di bawah ini. Jahit aplikasi pada potong motif jahit. Aplikasi potong motif adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain seperti contoh gambar di bawah ini. Jahit aplikasi pada lipat potong jahit. Lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana, sehingga hasilnya simetris, kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston seperti gambar di bawah ini. Jahit aplikasi pengisian jahit. Dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. Caranya sama seperti pada jahit tindas. Bedanya pada penambahan potongan kain berbeda warna, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah alat dan bahan produksi jahit aplikasi. Ada jarum jahit tangan dan jarum sulam, gunting, jarum pentul dan bantalan jarum, setrika, tudung jari, dan alat pemasuk benang, pemidangan, pensil atau kapur jahit, cukil atau pedal jahitan. Lalu bahannya ada 1 benang jahit atau benang sulam, 2 kain bermotif atau polos dan kain felt. Ini adalah proses pembuatan jahit aplikasi. Bisa dilihat langkah-langkahnya. Proses membuat jahit aplikasi pada produk bantal hias. Kemasan produk kerajinan tekstil. Ini adalah gambar-gambar kemasan. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi, kerajinan dari bahan limbah organik yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dikemas. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang yang mudah dibawa. Ini adalah proses pembuatan tas, teknik jahit, dan anyam. Mulai dari perencanaan, menganalisis kebutuhan, membuat sketsa, pelaksanaan, membuat karya kerajinan. Bisa dilihat langkah-langkahnya seperti gambar berikut. Lalu, terakhir adalah evaluasi. Contoh evaluasi, Rena melakukan evaluasi dengan menguji karya tasnya, dengan dipakainya sendiri. Rena merasakan kenyamanan atau ketidaknyamanan pada tas buatannya. Rena mereaksi diri dengan memperhatikan keselamatan kerja, keamanan, dan kebersihan dalam berkarya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa di-like, share, dan komen. Komennya yang positif ya, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih.